Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Seneng ya udah maju ke depan ya. Tapi jamaahnya berarti kurang. Kemarin awal kan sampai sono itu jalan. Atas ada nggak ibu-ibu? Ada? Nggak ada? Anak-anak doang? Alhamdulillah. Bapak-bapak makin maju juga ya? Luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil mukarramin, para alim wabil khusus Bapak RW kita tadi sekalian jadi MC dan staf-stafnya, Bapak RT 2 Bapak Arif Al-Muhaimin yang kelihatan, dan staf-stafnya, dan RT 1, 2, 1, 3 yang baik, insyaallah semuanya Allah kasih kesehatan, Allah kasih keberkahan dalam hidupnya, dan kita semua yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, semoga Allah luaskan rezekinya, Allah sehatkan badan kita, Allah kasih keberkahan di bulan Ramadan ini. Pak, insya Allah semuanya bisa pergi haji. Kalau nggak bisa ya nengoki Bu Haji. Ibu bapak yang insya Allah dimuliakan Allah SWT, tadi saya ada diamanati untuk doain Pak Bagio, namun sudah disampaikan oleh Pak RW, jadi sudah lunas amanatnya. Kebetulan katanya kemarin ya Pak, kemarin dibawa ke rumah sakit. Semoga saudara-saudara kita yang sedang sakit saat ini, semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang sakit yang di sini Bu? Ada, paling asam urat ya? Ada kolesterol. Yang panuan ada panuan. Kalau yang penyakit ringan-ringan mah nggak usah dilaporin dah. Insya Allah penyakit yang ringan-ringan kalau kita sabar, insya Allah sembuh dengan sendirinya. Amin. Ibu bapak yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini alhamdulillah tanggalan saya sudah malam ke-25. Tanggal berapa? Malam 26 malah nambah 1. Kalau ibu malam berapa Bu ini? Hah? Baru malam 15. Kali salah kali tanggalannya. Saya tandain di tempat saya itu sekarang tuh tanggal 25 malam 2. Salah, tanggal 24 malam 2. Yang benar mana sih? Insya Allah pokoknya di atas 10 hari lagi lebaran. Ibu udah nyiapin? Bu, udah nyiapin? Nyiapin apa? Ya, saya akan mengutip, membacakan hadis yang penting bagi kita untuk bulan Ramadan ini. Mari kita sama-sama kita koreksi diri kita. Kata baginda Rasul gini, Rohima anfu rajulin. Bu, kalau diartikan secara bahasa itu anfun itu hidung, tapi di sini bukan maksudnya gitu. Rohima anfu rajulin dzukirtu indahu walam yusalli alayya. Celaka bagi orang yang namaku disebut, kata baginda Rasul. Berarti nama siapa? Hah? Nama siapa? Nama saya. Ini hadis. Kira-kira siapa kalau hadis? Baginda, bukan nama saya, apa kabar? Nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Celaka apabila namaku Muhammad
disebut di sisinya dan dia mendengar, kok tidak mau mengucapkan salam padaku. Jadi kalau kita ada yang mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, nah gitu. Kalau lebih panjangnya Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Insya Allah kalau kita mengucapkan itu enggak celaka. Dan sepelit-pelitnya orang pelit, ada orang minta-minta, kita enggak ngasih pelit apa dermawan? Pelit. Tapi lebih pelit lagi ketika nama Nabi Muhammad disebut, orang tadi tidak mau mengucapkan salam. Wah, orangnya dermawan Pak kalau harta, tapi kalau sholawat enggak mau. Pelit apa enggak? Termasuk bagian orang yang pelit. Kenapa kita harus membaca sholawat atas baginda Rasul? Yang penting juga ini, supaya kita ini kecipratan berkah. Rasulullah mah enggak butuh doa kita. Rasulullah butuh doa kita enggak? Enggak. Yang butuh siapa? Kita. Makanya barang siapa membaca sholawat sekali kepada Rasul, Rasulullah akan membalas 10 kali. Kalau orang itu membaca 10 kali, Rasulullah membalas 100 kali. Apabila orang itu membaca sholawat 100 kali, maka dosa-dosa kita yang kecil-kecil, fa insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibu baca sehari berapa kali? 5.000. Luar biasa. Banyak dikit 5.000, Pak kabar? Yang kedua, biar cepat. Rohima anfu rajulin. Celaka. Ya. Idza dakhala Ramadan, ketika masuk Ramadan, wan salaho, dan pergi itu Ramadan qabla ayyufaralah. Ramadan masuk sampai Ramadan pergi, orang itu tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang itu adalah bagian orang yang celaka. Mau Ramadan ini dapat ampunan. Karena di bulan Ramadan ini pintu surga dibuka untuk kita ngablak. Nah, ngablak apa ngablak? Wah, dibuka selebar-lebarnya. Pintu neraka ditutup sekencang-kencangnya. Kok kita masih tidak dapat ampunan di situ? Mohon maaf, orang yang sangat celaka. Makanya di Ramadan ini gunakan kesempatan yang ada. Di waktu kita bisa membaca Al-Quran, ada waktu kita baca. Makanya saya senang tuh di TPQ itu ada tepuk Ramadan yang luar biasa tuh. Ini mohon maaf nih, mungkin ada yang lulusan TPQ sini. Itu TPQ itu ada tepuk yang luar biasa tuh. Tepuk Ramadan. Tidak tidak makan, tidak minum, tidak batal. Itu mah kita bisa semua ya. Nggak makan, nggak minum, nggak batal. Bisa nggak? Bisa. Ini kemarin yang pertama sudah saya terangkan. Ini namanya shaumul awam. Masuk semua kita nih. Ini yang kedua ini. Ya, tidak makan, tidak minum, tidak batal. Jaga hati, jaga lisan, jaga mata. Ini tingkatan yang berat ini. Mata dijaga, mulut dijaga, hati kalau kepingin Ramadannya dapat maghfirah Allah, ini mata, mulut, amaha, kurang satu, telinga. Kalau kita bisa jaga ini, puasa kita menjadi puasa saumul khawas, puasanya orang khusus. Ini tepuk TPQ ada itu yang gitu. Setelah itu Quran terus dibaca sambil menunggu buka, taraweh, bangun sahur, jangan lupa. Ini pas itu enak. Jadi Quran terus dibaca. Kalau sudah dibaca dipahami. Buka, taraweh. Sahur itu bukan yang dimaksud cuman makan sahur, tapi bangun di waktu
Terus ngapain kalau bangun di waktu sahur? Qiyamul mangan bae yang dipikirin. Bangun di waktu sahur ngapain? Mangan ya pasti, ntar belakangan sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih dulu, berarti sekarang tuh. Saya sendiri bener Bu, kalau sholat tasbih jarang-jarang, paling semangat kalau nanti malam 21, 23, 25, 27, 29. Kenapa? Karena bareng-bareng. Kalau sendirian itu terasa berat banget. Jadi bangun sahur itu bukan cuma untuk makan doang yang dimaksud itu. Gunakan kesempatan untuk qiyamul lail. Siapa tahu di situ kita menemukan Lailatul Qadar. Karena nggak ngerti kita Lailatul Qadar itu bener nggak di tanggal 21. Bisa jadi dari malam 1 sampai malam 30 diantaranya itu ada di situ, kita nggak tahu. Yang terakhir, warohima anfurojulin, ya, adraka indahu abawahu al-kibaro, falam yadkhulahul jannah. Celaka seseorang yang masih mempunyai orang tua. Bu, masih punya ibu? Bapak masih ada? Pak, masih punya orang tua? Saya yatim, Pak. Nanti kalau bulan Suro boleh kepala dilus-lus. Masih punya orang tua, udah tua lagi kedua orang tua kita, atau salah satu mereka sudah tua, kok tidak bisa menjadikan kita wasilah masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang itu celaka, paling celakanya orang. Ini makanya kalau masih ada orang tua, mohon maaf dah, sambangin tuh orang tua, rawat orang tua, karena orang tua kita itu terutama ibu nih Pak, luar biasa susahnya. Sering ustadz menerangkan susahnya luar biasa. Kita itu nyiksa orang tua dari ngidam, Bu. Ibu yang rasain, alhamdulillah saya punya anak 3 belum pernah ngerasain hamil. Oh iya. Makanya saya alhamdulillah dari anak pertama, anak kedua, anak ketiga belum pernah ngerasain hamil. Yang ngerasain siapa? Ibu-ibu. Itu luar biasa. Bapak-bapak kalau nggak percaya, coba dah kali-kali praktek. Ambil kelapa atau besi yang beratnya 2 kilo, terus taruh di perut selama 9 bulan. Kemana dibawa, ke kamar mandi dibawa, ke masjid dibawa, ke pasar dibawa, kerja dibawa. Bagaimana itu rasanya? Itu seorang ibu begitu terus selama 9 bulan. Belum ngidamnya itu luar biasa. Lihat suaminya pulang kerja, bau keringetnya, ya. Cuman saya kepengen tuh itu kalau dikasih 100.000 lihat duitnya, gitu. Tapi nggak ada yang itu ya. Lihat suami, lihat nasi, ngidamnya juga macem-macem. Ada yang ngidamnya malam-malam kepengen megang kepala. Kepala apa Bu? Kepala kereta api, jangan mikir yang macam-macam. Tuh, itu orang tua. Makanya kita kalau tidak bisa berbuat baik kepada orang tua di bulan Ramadan ini terutama, bagian dari orang yang paling celaka. Makanya Ibu yang masih punya orang tua, punya bapak, ibunya sudah nggak ada, punya ibu, bapaknya udah nggak ada, jangan disia-siakan. Pak, saya nggak punya orang tua, saya yatim piatu, tapi punya mertua. Mertua adalah orang tua kita juga, sayangi dia seperti orang tua kandung kita. Fa insya Allah keberkahan hidup kita ada di situ. Kalau kita menyia-nyiakan orang tua, mohon maaf, tidak akan berkah hidup kita di dunia wal akhirah. Inilah Pak, Bu, 3 perkara yang disampaikan baginda Rasul. Oleh karenanya mari kita teliti. Kita masih ada yang kurang apa sudah lengkap? Udah kita jalanin apa belum? Sholawat, oh alhamdulillah ketika mendengar Nabi Muhammad disebut kita sudah
membaca sholawat lulus. Yang kedua, Ramadan ini kita sudah pergunakan semaksimal mungkin apa belum? Oh ternyata belum, ayo kita tingkatkan. Yang ketiga, kita punya orang tua, kita sudah berbakti apa belum? Kalau belum, ayo kita masih ada umur. Jangan sampai orang tua mendoakan kita tidak selamat di dunia dan akhirat. Semoga yang hadir di sini fa insyaallah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala semua. Dari kami wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.